Oke, balik lagi di channel YouTube Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang selanjutnya, yaitu sekarang kita masuk ke biaya umum dan administrasi, General and Administrative Expense. Oke, salary and bonus pegawai tetap untuk biaya umum dan administrasi. Di sini mana ya? Ini udah honorarium komisi. Oh, berarti ini tidak ada koreksi guys, berarti bisa dibebankan. Kemudian PPh 21 ditanggung perusahaan. Nah, ini nggak boleh dibebankan guys. Jadi untuk PPh 21 ditanggung perusahaan itu dia tidak bisa dibebankan. Ya, beda ya, kalau tunjangan bisa dibebankan, kalau PPh 21 ditanggung, artinya PPh 21 dibayarkan. Beda ya sama tunjangan. Tunjangan itu diberikan uang untuk bayar PPh 21, tapi kalau PPh 21 ditanggung, dia ditanggung. Ya, jadi berapa PPh 21 perusahaan ditanggung lah sama si perusahaan ya. Berapa PPh 21 karyawan, maka dia ditanggung sama perusahaannya. Nah, berarti di sini dikoreksi positif seluruhnya, karena dia tidak bisa dibebankan. Kemudian honorarium dan komisi pegawai. Nah, atas honorarium dan komisi pegawai tidak tetap termasuk pembayaran senilai 784.542.000 kepada mantan pegawai yang masih dimanfaatkan jasanya secara lepas. Yang nggak ada masalah ya guys, mau mantan pegawai atau siapa bisa dibebankan. Kemudian baju seragam satpam gudang bisa dibebankan ya, meskipun aturan tetap bisa dibebankan. Telepon, air, listrik dia tidak ada koreksi. Biaya sewa, nah untuk biaya sewa kantor meliputi pembayaran bagi kurun waktu 30 bulan dan dibayarkan bulan Januari 2019. Nah, ini untuk 30 bulan. Ya, ini untuk 30 bulan. Ya, berarti sekarang berapa sih beban yang terjadi di tahun 2019 ini? Ya, berarti gimana? Ya udah, ini kan untuk 30 bulan ya. Berarti kita bagi 30 dulu ya, dan kemudian karena ini bulan Januari sampai Desember berarti 12 bulan kali 12. 653 400.000 gitu ya. Atas royalti merupakan pembayaran bagi suatu perusahaan di luar negeri. Di dalamnya termasuk beban PPh 26 yang ditanggung PT Corner. Nah, royalti ini termasuk di ini merupakan pembayaran bagi suatu perusahaan di luar negeri. Di dalamnya termasuk beban PPh 26 ditanggung PT Corner. Nah, ini kita tulis ya. Asumsi tidak ada P3B antara perusahaan antara Indonesia dengan luar negeri atau dengan negara lain tersebut. Oke, berarti kalau ada P3B berarti gimana? Berarti pakai tarif 20% guys. Nah, 660 juta ini kan berarti setelah di dalamnya termasuk beban PPh ya. Nah, sedangkan beban PPh pasal 26 itu tidak bisa dibebankan ya. PPh yang kita potong dari orang di dalamnya termasuk beban PPh yang ditanggung. Nah, ini ditanggung PT Corner ya. Nah, meskipun PPh ditanggung PT Corner itu dia tidak bisa dibebankan. Nah, lalu 660 juta ini itu meskipun ditanggung ya, perhitungannya itu berarti sebentar, 660 juta kan berarti kan 20% ya dia, 20% ya. Berarti ini adalah angka 120% ya. 120% dari nilai royalti tersebut gitu. Karena kan harusnya 600. Gini. Iya, karena royaltinya kan 100%. Nah, kemudian dia menanggung beban 20% dari beban PPh pasal 26-nya si wajib siapa sih yang menerima penghasilan tersebut. Nah, berarti ya 100 per 120 dikali ini. Nah, ini yang bisa dibebankan nih, 550 juta. Ya. Jadi bebannya itu sebenarnya 550 juta, 110 jutanya itu adalah PPh pasal 26-nya. Nah, berarti di sini ada koreksi fiskalnya guys. Berapa koreksi fiskalnya? Yaitu 110 juta.
Oke. Kemudian atas biaya pengurusan piutang senilai 374.63480 telah diterbitkan pada Dijen Pajak dan telah memenuhi persyaratan pengurusan piutang. Nah, jadi yang memenuhi persyaratan hanya 3763. Berarti ya udah. Sini hanya 3763.480.000. Nah, sehingga harus dikoreksi. Koreksi apa nih? Koreksi positif. Oke, kemudian pemeliharaan kendaraan. Atas biaya pemeliharaan kendaraan 10 juta merupakan biaya pemasangan sistem keamanan kendaraan direktur utama. Nah, 10 jutanya merupakan biaya pemasangan sistem kendaraan direktur utama. Nah, ini dia bisa dibebankan tapi hanya separuhnya guys ya, 5 juta. Ya, dan ini kita masukkan ke dalam revenue expenditure. Ya. 82.200 karena dia merupakan biaya pemeliharaan. Oke. Kemudian alat tulis kantor. Alat tulis kantor atas alat tulis kantor nggak ada ya. Bisa dibebankan semua. Kemudian atas biaya bahan bakar dan tol general and administrative expense 15% diantaranya dialokasikan bagi mobil dinas direktur utama. Ya, jadi yang ini 15%-nya adalah itu untuk direktur utama gitu ya. Kemudian dia dikalikan dengan 50% ya kan, karena hanya 50% lah yang bisa dibebankan ya, berarti 50% dia tidak bisa dibebankan. Oke, berarti koreksi positifnya adalah 24.645.000. Oke. Kemudian asuransi kendaraan. Terus bahan bakar, ini asuransi kendaraan boleh guys kalau asal kendaraannya untuk tujuan penghasilan. Tidak ada masalah. PBB gudang boleh, PBB boleh dibebankan. Oke, kemudian atas biaya riset. Atas biaya riset 50% diantaranya didengarkan dan dilaksanakan di Australia. Nah, jadi biaya riset yang bisa dibebankan itu hanya yang diselenggarakan di Indonesia ya. Diselenggarakan di luar negeri dia tidak boleh dibebankan. Berarti dia harus dikoreksi positif 1930. Kemudian di sini ada pendidikan pegawai, boleh. Biaya pinjaman, biaya riset. Family gathering. Nah, ini karena ini piknik ya guys. Dia tidak ada hubungan dengan tiga penghasilan, dia tidak boleh dibebankan. Sehingga total biaya umum dan administrasi adalah sehingga laba operasional adalah laba bruto gitu ya, dikurangi dengan total biaya marketing, kurangi dengan ini total biaya 17 156 15.833. Ya, ini koreksinya ada yang besar sekali kayak biaya pembangunan pabrik baru nih koreksi, sehingga nggak sampai, memang jauh ya dari 478 karena koreksinya cukup banyak. Kayaknya ada yang kurang nih guys. Oh iya bener ya, salah ya, 16.228 17 harusnya. Jadi ya 16.228 617. Kalau yang ini 7537 udah benar ya. Oke, berarti dapat sekarang pendapatan non operasi ini ya, laba operasional adalah 9.568 juta 916. Oke.
Kemudian kita masuk ke sekarang kita masuk ke biaya non operasi. Kita lihat sini ada biaya non operasi ya. Dividen bagi PT internal, dividen bagi PT Dewa, dan dividen bagi pemegang saham lainnya yang kepemilikan per pemegang saham kurang dari 25%. Nah, ini kita lihat guys di sini kalau kita coba hitung ya, guys. Ini kan totalnya adalah ini untuk kita hitung, kita tahu berapa persentase masing-masing itu, caranya gini dulu. Nah, ini adalah totalnya 105 juta nih saham dia gitu kan. Nah, sehingga kita bisa tahu sekarang sebenarnya sahamnya si siapa namanya? PT internal ini berapa sih gitu ya? Oh, 27,3%. Ini adalah 15,52%. Nah, ini lainnya ya, berarti ini sisanya lah ya. Nah, artinya guys, yang ini, yang kan dividen itu kan kalau dia di atas 25% ya, dan apabila dia berasal dari laba ditahan, gitu ya. Dividen. Oh ya, ini gua kasih tambahan lah di sini. Biar bisa masuk dividen. Dividen dibayar dari laba ditahan, gitu ya. Apabila dia dibayar dari laba ditahan, maka dia itu dan lebih dari 20% ya, maka dia menjadi non objek. Salah ya, salah. Nggak ada. Ternyata nggak ada hubungannya ternyata. Bentar. Oh enggak. Ini sorry, gue lupa. Itu kalau itu penghasilan ya. Kalau dividen kita nggak perlu tahu juga berapa ininya sih, berapa dividennya. Karena dividen itu semua tidak bisa dibiayakan. Sorry guys. Ya, semua dividen itu tidak dapat dibiayakan. Ya, ya emang dividen tidak bisa dibiayakan ya. Sorry. Gue lupa. Nah, berarti ini 0. Oke, gini ya jadinya. Dividen itu dia tidak bisa dibiayakan. Oh ya, ini. Jadi harus dikoreksi positif semua. Gitu. Kemudian untuk bunga pinjaman, bunga pinjaman adalah 8% per annum atas deposito PT Corner di akhir tahun. Oh ini ada bunga dari deposito ya? Oh iya, bunga pinjaman adalah sebesar 20%. Ini kan 12% nih. Nah, di sini ada bunga pinjaman dan ada deposito guys. Berarti kita harus pakai peraturan yang ada di SE 4 tahun 95 ya, yang udah gue jelaskan juga di video materi dan di video contoh yang kemarin. Nah, jadi tapi ini memang soalnya agak dipersulit. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu berapa sih sebenarnya pokok pinjamannya. Kan ini kan 12% per annum nih. Ini bunga pinjaman 76275. Berarti kita harus tahu dulu berapa pokok pinjamannya. Berarti kan 100 ya per 12 gitu kan. Kan 12% tuh. Dikali 76725 kan. Nah, berarti pinjamannya adalah 635625 nih. Iya nggak? 635625. Nah, kemudian di sini deposito kan, depositonya 8%. Nah, kita lihat di sini bunga di sini kan dia punya pendapatan bunga deposito nih, mana sih? Nah, ini kan 34280. Tapi ini setelah pajak. Ya, berarti ini setelah pajak nih. Berarti kita harus tahu dulu sebelum pajaknya berapa. Kan deposito itu kan 20% ya. 20%. Berarti untuk nyari nilai fullnya, nilai pokoknya gitu ya. Nilai sebelum pajaknya adalah 100 per 80 gitu kan dikali 34280. Nah, itu adalah 42850 nih guys. Ini depositonya. Pokoknya. Sorry ya. Sorry. 100 per 80. Oh iya benar nih. Enggak, ini bunga deposito sebelum pajak ya. Bunga deposito sebelum pajak. Kemudian kita cek di sini. Ya. Jadi ini nih gua kasih penjelasan biar lebih jelas ya. Jadi bunga deposito
sebelum pajak adalah 4850 ya. Kemudian ini adalah pokok pinjaman ya, pokok pinjaman. Tadi cara nyarinya 100/12 tadi ya. 35,25. Nah, kemudian kita cari sekarang berapa pokok deposito atau berapa sih sebenarnya deposito yang dia tanamkan sebagai investasi. Nah, ini kan 8% per annum. Ya, 8% per tahun. Berarti ya 425. Jadi 425 ini kan berarti kan 8% ya kan? Ya, berarti ini dikali 100/8. Nah, berarti pokok depositonya adalah 5355. Artinya berapa sih beban yang bisa dibiayakan? Yaitu berarti yang bisa dibiayakan adalah ya, masih ingat kemarin kan berarti diselisihkan dulu. Selisihnya adalah ternyata selisihnya adalah 100 juta sehingga beban yang bisa dibiayakan, beban bunga yang deductible adalah 100 juta dikali 0, bunganya 12%, ya kan? Nah, berarti yang bisa dibiayakan adalah 12 juta. Berarti ya ini kan 7672275, berarti ya bisa dibiayakan 12 juta. Sehingga koreksi positifnya adalah 64275. Gini ya guys, agak susah tapi bisa lah pasti. Ini sumbangan diberikan pembangunan panti asuhan Rubuh di setiap perusahaan dan pengadaan sarana bermain di dalamnya. Sumbangan. Oke, terkait dengan sumbangan guys. Nah, sumbangan untuk pembangunan panti asuhan kan panti asuhan itu di sini sebenarnya sumbangan yang bisa dibiayakan guys itu adalah untuk fasilitas pendidikan gitu kan, pembinaan olahraga, infrastruktur, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum ya, untuk kepentingan umum. Nah, berarti apakah sumbangan kepada panti asuhan itu boleh dibebankan? Nah, dia sebenarnya tidak memenuhi juga karena panti asuhan itu bukan untuk pendidikan juga kan, seperti itu ya. Jadi sebetulnya untuk sumbangan panti asuhan ini dia tidak dapat dibebankan guys ya, karena dia seperti sumbangan pada umumnya saja, sehingga harus kita koreksi positif. Oke. Kemudian denda pajak itu dia tidak bisa dibebankan ya, koreksi positif seluruhnya. Kemudian rugi selisih kurs, yaitu dia mengikuti akuntansi, di sini tidak ada keterangan, berarti ya berarti kita anggap akuntansi benar lah ya. Oke, kemudian biaya lain-lain. Nah, biaya lain-lain tidak memenuhi ketentuan perpajakan sebagai deductible expense, berarti ya kita bebankan semuanya. Sehingga total biaya non operasi adalah 12 juta saja. Oke. Sehingga di sini sekarang berapa laba sebelum pajaknya? Ya, berarti 9568913333 ditambah total pendapatan operasi dikurangi dengan ini. Laba 10,3 miliar. Oke, gitu guys. Oke, kira-kira ini dulu yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Dan jangan lupa baca terus. Bye-bye.